SAW, ternyata lebih dari setengahnya itu diusir oleh Nabi. Ketika mereka diusir oleh Nabi, maka kemudian mereka semua melakukan protes terhadap Nabi. Mereka bertanya kepada Nabi, kenapa mereka diusir oleh Nabi, padahal mereka mengklaim sebagai orang-orang yang mencintai Nabi. Rasul lalu kemudian menjawab bahwa mereka hanya orang-orang yang mengaku sebagai pecinta Nabi, akan tetapi kemudian mereka tidak layak di pandangan Nabi sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mengingat hal tersebut, maka kemudian ada baiknya kita semua mencoba menelaah sebetulnya sifat-sifat para pengikut Nabi itu seperti apa. Sebetulnya para pecinta Nabi itu punya akhlak seperti apa. Sebetulnya orang-orang yang kelak akan bersama dengan Rasulullah SAW di surganya nanti itu memiliki pribadi semacam apa. Salah satu ciri dari umat Nabi yang dituliskan di dalam Al-Quran adalah apa yang digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat ke-29. Di penghujung surat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini adalah ciri dari mereka para pengikut Nabi. Kalau kita kelak ingin disebut sebagai pengikut Nabi, ingin beserta dengan Nabi, memasuki surga yang Allah janjikan kepada Nabi dan para pengikutnya, maka kemudian kita harus memiliki komitmen untuk setia menghadirkan kepribadian orang-orang yang mengikuti Nabi ini. Yang pertama, orang-orang yang kelak akan disebut sebagai pengikut Nabi itu adalah mereka yang di dalam ayat tadi disebut sebagai orang-orang yang melakukan asyidda'u 'alal kufar. Apa asyidda'u 'alal kufar ini? Dulu ketika saya belajar abatasa di pesantren kami yang sederhana di Riyadul Ulum, kiai saya itu sangat tekstual ketika menafsirkan kalimat asyidda'u 'alal kufar. Menurut kiai saya, asyidda'u 'alal kufar itu adalah keras terhadap orang-orang kafir. Pemahaman ini adalah pemahaman yang kemudian saya yakini sampai kemudian saya mendapatkan tafsiran-tafsiran yang baru. Kenapa saya membutuhkan tafsiran baru? Karena saya menemukan realitas bahwa Rasul itu tidak selamanya berbuat keras dan kasar kepada orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Bisa kita bayangkan, kalau kalimat asyidda'u 'alal kufar itu bermakna sebagai keras dan kasar terhadap orang kafir, maka Khalid bin Walid itu dipastikan tidak akan masuk Islam. Kita tahu Khalid bin Walid adalah panglima perang terhebat dalam sejarah peradaban umat Islam. Saya ingin mengingatkan ikhwatu iman sekalian, dibandingkan dengan Nabi, Khalid itu lebih pandai dalam berperang. Saya berikan contoh sederhana. Khalid itu dari mulai ia menjadi panglima perang sampai kemudian ia berhenti sebagai panglima perang, Khalid itu tidak pernah mencatatkan kekalahan dalam peperangan yang ia lakukan. Berbeda dengan Rasul. Rasul itu pernah dikalahkan dalam sebuah perang yang kemudian kita kenal sebagai perang Uhud. Nah, ada hal yang unik dan menarik. Kalau orang Indonesia berangkat ibadah haji itu, biasanya orang Indonesia itu selalu ingin mengambil sesuatu dari tanah suci. Saya pernah mengantarkan jamaah berangkat ibadah umroh, lalu kemudian tiba-tiba di Uhud itu mereka mengambil kerikil-kerikil Uhud. Dengan harapan kerikil-kerikil itu akan menjadi jimat, akan menjadi sesuatu yang baik bagi kehidupan mereka. Apa yang saya katakan kepada mereka? Yang pertama, tentu jimat ini berada di luar nilai-nilai syariah. Yang kedua, kalaupun ini jimat, mereka mengambil dari tempat yang salah. Bisa kita bayangkan, ia mengambil jimat dari sebuah tempat ketika Rasul dikalahkan. Dan kalau kita ingat siapa yang mengalahkan Rasul di Uhud, yang mengalahkan Rasul di Uhud itu adalah Khalid bin Walid. Rasul itu dikalahkan oleh Khalid bin Walid.
Dan kita tahu di Uhud itu Rasul sampai kemudian harus kehilangan sebagian dari gigi yang ia miliki. Dan sebagian dari gigi yang ia miliki itu, kalau ikhwatu iman ingin melihat, ikhwatu iman bisa berangkat ke Istana Topkapi yang ada di Istanbul, Turki. Saya pernah punya kesempatan memberikan kuliah umum di Beyazid University di Istanbul, Turki. Lalu kemudian sama anak-anak Beyazid itu diantar ke Istanbul, ke Istana Topkapi. Dan ternyata sependek pengetahuan saya, tidak ada satupun museum di dunia yang kemudian menyimpan peninggalan-peninggalan sejarah dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad berikut kepada para khalifah selengkap yang kemudian bisa kita temukan di dalam Istana Topkapi. Di situ ada gigi Rasul atau yang konon katanya itu gigi Rasul disimpan di situ, yang kemudian itu pernah tanggal di Gunung Uhud. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, dikarenakan ada curiosity, ada rasa keingintahuan saya, kenapa Khalid masuk Islam, maka kemudian saya mencoba membuka tafsir-tafsir yang lain. Kita tahu sekarang tafsir Quran itu jumlahnya sangat banyak. Yang muktabar saja, dan yang saya kenal, saya memiliki kurang lebih 21 kitab tafsir di rumah. Dan dari setiap kitab tafsir itu, para mufassir kita dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, menafsirkan berbeda tentang asyidda'u 'alal kufar. Dan dari sekian banyak penafsiran tentang asyidda'u 'alal kufar, maka asyidda'u 'alal kufar yang saya yakini itu bukan kasar, bukan keras terhadap orang kafir, tapi justru kita tidak membuka toleransi dengan kekufuran. Jadi bukan orang kafirnya yang kita musuhi, tapi kekufurannya yang kemudian kita jauhi. Kenapa kita harus menyampaikan hal ini? Karena kalau asyidda'u 'alal kufar dipahami sebagai bentuk kita berbuat keras terhadap orang-orang kafir, maka kemudian yang terjadi, Islam itu berwajah garang, Islam itu berwajah seram, Islam itu keberadaannya mengancam, Islam itu tidak bisa menjadi rahmatan lil alamin. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, ini yang pertama, asyidda'u 'alal kufar. Mari kita menjadi orang-orang yang tidak membuka toleransi terhadap keburukan. Saya berikan contoh sederhana. Suatu saat, saya pernah diundang, sama-sama hadir, di jamuan makan malam, yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang berbeda keyakinan dengan saya. Bagi mereka, minum sake itu adalah bagian dari penghormatan kita kepada tamu. Dan semua orang lalu kemudian berdiri, lalu kemudian meminum sake itu. Di situ saya mendapatkan dilema. Apakah kemudian karena penghargaan saya terhadap orang, lalu kemudian saya harus mengikhlaskan diri saya, mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh agama, ataukah kemudian saya memilih cara yang lain? Secara pribadi saya memilih jalan panjang. Sebelum acara jamuan itu, saya sudah menyampaikan kepada pihak panitia, saya itu tidak bisa minum minuman keras. Oleh karena itu saya mohon dengan sangat, nanti di cangkir saya, itu sediakan air putih saja. Jadi saya masih bisa bersama dengan mereka minum, tapi zat yang saya minum berbeda dengan zat yang mereka minum. Atau ada salah satu cerita lagi, yang saya ingin coba share dengan sahabat-sahabat di sini tentang bagaimana kemudian kita harus menjadi orang-orang yang tidak menoleransi kekufuran. Suatu ketika saya sedang menjalankan kendaraan saya melewati salah satu mall di Bandung yang ada di Jalan Merdeka, BIP namanya. Lalu kemudian ketika saya bergerak ke traffic light itu sudah mulai berwarna kuning. Saya pikir kalau di Australia atau di negara-negara yang lain biasanya kalau traffic light-nya kuning, ini pun bagi yang sadar, biasanya berhenti. Ya, biasanya bagi yang sadar berhenti. Saya menjadi bagian yang tidak sadar waktu itu karena saya mengejar khatib Jumat di Masjid Balai Kota. Maka ketika saya bergerak, ternyata pas di tengah-tengah itu merah. Dua kendaraan di depan saya semuanya di stop oleh polisi, termasuk kendaraan saya.
saya lihat 2 kendaraan di depan saya itu semuanya ditilang. Pas saya membuka pintu kendaraan saya, membuka jendela kendaraan saya, Pak polisi berubah wajahnya kepada saya. Kalau ke yang lain, selamat siang Pak, selamat siang Pak. Pas saya membuka jendela kendaraan, dia katakan, Assalamualaikum gening Ustad. Karena dia ini jamaah saya. Saya kebetulan mengajar di Polrestabes. Saya lalu kemudian tanya, saya salah ya Pak ya? Dia jawab salah, tapi tidak apa-apa, nampaknya Ustadz sedang tergesa-gesa. Saya mendapatkan 2 pilihan sebetulnya. Apakah kemudian saya menjadi orang yang menoleransi keburukan, atau saya harus secara gentleman menerima bahwa saya salah dan saya minta ditilang. Orang itu tidak mau menilang saya, karena mungkin bagi beberapa orang nilang Ustadz itu kualat begitu ya. Padahal sama saja, karena Ustadz itu panggilan bagi guru ngaji, itu sama dengan Ustadz itu Ustadz matematika, Ustadz IT dan yang lain. Tidak ada bedanya, sama-sama saja. Lalu kemudian saya bersikeras agar minta ditilang. Akhirnya kemudian saya ditilang. Setelah saya ditilang, saya datang ke pengadilan. Dan kita tahu pengadilan kita itu ketika menyidangkan pelanggaran lalu lintas, itu secara jama'i. 24 ditilang semuanya. Dan waktu itu saya menjadi orang yang menolak saya ditilang secara jama'i, diadili secara jama'i, karena setiap orang melakukan kesalahan itu dengan motif yang berbeda. Akhirnya panitera itu bilang gini, Pak, ketika sudah selesai persidangan semuanya, lain kali Bapak itu kalau melakukan pelanggaran lebih baik Bapak bayar saja di tempat. Saya bilang kenapa? Karena kehadiran Bapak itu memusingkan kami, terutama memusingkan hakim. Karena yang seharusnya 24 disatu kalikan, saya akhirnya dipisahkan. 23, lalu kemudian saya sendiri. Saya memilih jalan panjang itu hanya untuk menjaga komitmen saja, bahwa kita harus menolak kekufuran itu. Kita tidak boleh menoleransi kesalahan kita. Semakin sering kita menoleransi keburukan dan kesalahan di lingkungan kita, maka lambat laun kita akan menjadi generasi yang permisif. Kita menganggap sesuatu itu biasa, dan lambat laun sesuatu yang biasa itu akan kita sukai setengah mati. Ini yang pertama, jadilah umat Rasul yang asyidda'u 'alal kufar. Yang kedua, ciri pengikut Rasul itu ruhama'u bainahum. Mereka saling mengasihi dan mencintai antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka saling membela. Kita diajarkan, ikhwatu iman sekalian, dengan peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi dari Makkah ke Madinah. Bayangkan, ada salah seorang sahabat Rasul bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini dikenal sebagai orang paling kaya di kota Makkah. Ketika ia melaksanakan hijrah, Abdurrahman bin Auf itu dalam tanda petik diganggu oleh Rasul, digoda oleh Rasul. Abdurrahman bin Auf ketika berjalan menuju ke Madinah, Abdurrahman bin Auf ditanya oleh Rasul, "Ya Abdurrahman, kemanakah kekayaan yang engkau miliki? Di manakah kekayaan yang engkau banggakan selama ini?" Abdurrahman bin Auf lalu kemudian menjawab, "Kekayaan yang paling sejati yang berada di dalam hidupku ini ikut serta beserta dengan diriku." Rasul tersenyum lalu kemudian bertanya, "Apakah itu?" Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf menjawab, "Sebongkah iman yang ada di dalam dadaku." Abdurrahman bin Auf menyerahkan seluruh hartanya bagi masyarakat Mekah yang pada saat itu merupakan kaum jahiliyah, lalu kemudian ia memilih untuk berhijrah ke kota Madinah. Yang unik, sesampainya di kota Madinah, Abdurrahman bin Auf ini ditawari oleh sahabat-sahabat Ansor. Apa yang ditawarkannya luar biasa. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf ditanya, "Abdurrahman, engkau ini orang kaya. Engkau punya peternakan, engkau punya perkebunan. Aku ingin bagikan sebagian di antara peternakan dan perkebunanku untuk dirimu." Abdurrahman bin Auf menolak. Bahkan lebih dari itu, ini bukan sunnah, jadi tidak usah diikuti. Sahabat di Madinah itu sampai bilang, "Ya Abdurrahman, aku punya 2 istri. Kalau engkau menyukai salah satu di antara keduanya, niscaya akan aku ceraikan, dan aku akan memberikannya kepadamu." Ingat ya, ini bukan sunnah.
Jadi kalau ada sahabat ke rumah saking cinta, saya punya istri, kalau suka silahkan. Kisah ini hanya digambarkan betapa rasa cinta dan kasih sayang di antara umat Islam itu begitu kuat. Apakah Abdurrahman bin Auf menerimanya? Tidak. Abdurrahman bin Auf menjaga martabat dirinya dengan mengatakan, tidak, semua itu aku tolak dan tunjukkan aku jalan menuju pasar. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf diceritakan di dalam berbagai macam sirah. Ia lalu kemudian mengawali perusahaannya dengan menjual sebagian bajunya. Dan pada akhirnya ketika Abdurrahman bin Auf wafat, maka Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai orang paling kaya di kota Madinah. Dan nantinya kita juga mengetahui Abdurrahman bin Auf adalah hamba Allah yang masuk ke surga dengan cara merangkak karena kekayaan yang ia miliki. Jadi ternyata jadi orang kaya itu susah, karena masuk surganya pun merangkak. Tapi masih lumayan masuk surga merangkak daripada masuk neraka dengan cara sprint. Masuk surganya merangkak orang kaya itu. Karena orang miskin itu, Pak, Bu, kalau dia dihisab enteng. Dia cuma ditanya, sholatnya bagus nggak? Zakatnya bagus nggak? Saumnya bagus nggak? Kalau bagus langsung masuk surga. Tapi kalau orang kaya itu urusannya panjang sekali. Ditanya sholatnya, ditanya saumnya, ditanya ibadah haji atau belum. Lalu kemudian ditanya zakatnya seperti apa. Banyak pertanyaannya. Oleh karena itu digambarkan dalam sebuah keterangan, Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dengan cara merangkak. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, saya menggambarkan cerita Abdurrahman bin Auf itu untuk memotivasi kita semua. Mari kita menjadi orang-orang yang saling mengasihi antara yang satu dengan yang lainnya tanpa memperhatikan ras yang kita miliki. Misalkan di Wolonggong ini, saya pikir yang jadi jamaah masjid ini tidak hanya orang Indonesia, tapi juga ada sahabat-sahabat kita dari bangsa yang lain. Mari kita menjadi orang-orang yang muwahhid. Saya ingin umat Islam yang berasal dari Indonesia yang ada di sekian banyak negara itu menjadi muwahhid. Orang-orang yang mempersatukan, bukan orang-orang yang justru memisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika bulan Juni-Juli kemarin, ketika saya menghabiskan waktu 9 hari di Tokyo, saya ketemu dengan Prof. Ajis, Ketua Pengurus Cabang Istimewa NU yang ada di Jepang. Saya bilang ke Kang Ajis, kalau bisa, kata saya, Kang Ajis, NU di Jepang ini dengan Muhammadiyah di Jepang ini tidak seperti NU dan Muhammadiyah yang ada di Indonesia, yang saum atau lebarannya selalu bersusulan, ya. Dan biasanya Muhammadiyah duluan, NU belakangan. Saya minta, kata saya, orang Indonesia yang ada di Jepang itu menjadi muwahhid pemersatu, mempersatukan umat-umat yang lain. Makanya alhamdulillah kemarin KBRI kita di Jepang itu mengawali satu langkah panjang dalam proses dakwah. Di Jepang itu hanya ada masjid Turki yang besar itu, dan sebentar lagi kita akan punya masjid Indonesia yang luasnya kurang lebih sama dengan masjid Turki. Dan saya bilang, jadikan masjid ini sebagai perekat antara satu umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain. Bahkan jadikan masjid ini sebagai tempat untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Siapapun orang yang ingin belajar Islam, bukalah pintu masjid ini seluas-luasnya agar kemudian mereka memahami Islam itu apa dan untuk apa Islam diturunkan di dunia ini. Ikhwatu iman yang saya muliakan, sekedar mengingatkan pula, apabila kita membaca sejarah peradaban dunia, ternyata kampus modern tertua di dunia itu tidak ada di belahan Eropa. Bukan Cambridge, bukan Oxford, bukan Sorbonne, tapi justru kampus tertua yang ada di dunia itu dimiliki dan didirikan oleh umat Islam. Salah satu kampus modern yang sampai hari ini masih ada adalah Al-Azhar University di Kairo, Mesir. Berdiri tahun 973 Masehi.
jauh lebih tua misalkan daripada Cambridge yang berdiri kurang lebih tahun 1200 Masehi. Nah, kenapa saya ceritakan itu? Saya ceritakan itu untuk berbagi betapa kemudian dulu umat Islam itu membangun peradaban dunia dengan ruhama ubainahum. Kenapa Al-Azhar itu sampai sekarang masih ada? Karena Al-Azhar itu disokong oleh para donatur, oleh para agnia yang mau membangun peradaban umat ke arah yang lebih baik. Mereka berzakat, mereka berinfak, mereka bersodakoh, mereka berwakaf. Dan sampai detik ini kita tahu 60% dari mahasiswa di sana itu disekolahkan secara gratis. Mereka boleh mengambil jurusan apapun, mereka boleh mengambil studi apapun, dan itu semua digratiskan. Dari mana dananya? Dari dana zakat, infak, sodakoh, dan wakaf yang diberikan oleh para agnia. Kita di Indonesia sampai saat ini belum memiliki kampus yang seperti itu. Padahal populasi penduduk kita yang menganut ajaran agama Islam banyaknya luar biasa. Di Indonesia kita mengenal ada kampus-kampus dan sekolah-sekolah bagus. Contoh kecil misalkan Al-Azhar. Al-Azhar itu sekolah bagus. SD-nya bagus, SMP-nya bagus, SMA-nya bagus. Tapi SD, SMP, SMA itu ternyata belum bisa menerima anak-anak dari keluarga yang miskin. Jadi kata orang Bandung itu, kajian alus mahal. Sehingga orang-orang tidak bisa masuk dan menikmati pendidikan itu. Di berbagai tempat saya senantiasa mencoba mengingatkan dan menginisiasi, mari kita berikhtiar untuk menghadirkan sekolah-sekolah Islam yang bagus, tapi sekolah Islam yang bagus itu ramah terhadap orang-orang miskin dengan cara kita membangkitkan semangat ruhama ubainakum. Makanya tadi disampaikan oleh pihak moderator, saya itu sekarang diamanahi oleh Allah menjadi Direktur Pendidikan Yayasan Nurul Amal. Kita mendirikan sebuah sekolah dasar yang standarnya minimal standar lab school. Dari sekian banyak santri pelajar yang masuk ke sekolah kami, 60% bayar dan 40% mereka digratiskan, termasuk pakaiannya, termasuk uang jajannya, termasuk ongkosnya. Dari mana itu semua bisa diperoleh? Kita memperoleh itu semua, kebutuhan-kebutuhan itu semua dari sahabat-sahabat kita yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir akan sangat elok ya, bila suatu saat misalkan sahabat-sahabat alumni dari Wolonggong ini suatu saat punya sekolah yang excellence, punya sekolah yang bagus di Indonesia, dan itu diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh umat Islam di Indonesia, baik yang mampu maupun yang tidak. Ini ruhama ubainahum. Lalu kemudian yang ketiga, tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadla minallahi waridwana. Mereka orang-orang yang layak disebut sebagai pengikut Rasul itu adalah mereka yang tarahum, cinta. Ruka'an sujada yabtaguna fadla minallahi waridwana. Mereka itu gemar ruku dan sujud. Saya ingin sampaikan beda antara orang yang melaksanakan sholat dengan orang yang mencintai sholat. Di kita banyak sekali umat Islam yang menganggap sholat itu sebagai beban. Saya masih ingat ketika dulu saya di kampus, kita hidup sangat heterogen. Ada sahabat itu yang unik gitu. Jadi kalau beres adzan maghrib, dia sudah sholat, baru selesai sholat, itu pun selesai sholatnya 6:30. Lalu kemudian tiba-tiba sudah terdengar adzan isya. Celetukannya itu nggak nyaman gitu. Celetukannya itu karak gebieu adzan maghrib nges adzan isya deui. Baru juga barusan adzan maghrib, sekarang udah adzan isya lagi. Jadi nggak nyaman. Kenapa? Karena sholat itu dijadikan beban. Padahal sholat itu kalau kita lihat sejarahnya, sholat itu bukan beban. Sholat itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Rasul yang pada waktu itu sedang dirundung duka. Kewajiban sholat itu kan turun sekitar tahun 10 Hijriah. Ketika Rasul selepas melewati masa yang disebut sebagai Amul Huzni.
tahun-tahun kesedihan, hari-hari yang penuh dengan kesedihan, Rasul ditinggal oleh Khadijah. Khadijah itu adalah istri yang sangat dicintai oleh Nabi dan tidak pernah dipoligami oleh Nabi. Tapi ini bukan syariat ya. Jadi bagi ibu-ibu nggak boleh seperti ini, bapak tidak boleh poligami. Karena Khadijah pun sebagai istri pertama Nabi tidak boleh dipoligami kecuali ibu meninggal. Nggak bisa. Khadijah itu nggak pernah diduakan. Cinta Rasul kepada Khadijah itu luar biasa. Apakah karena Khadijah cantik? Tidak. Khadijah itu kecantikannya kalah oleh Aisyah. Apakah karena kecerdasan Khadijah? Tidak. Kecerdasan Khadijah itu kalah dengan Aisyah. Dari mana kita tahu? Itu sederhana. Lihat kitab-kitab hadis. Berapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh Khadijah dan berapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Lihat kumpulan-kumpulan fatwa Nabi. Kumpulan fatwa Nabi itu kalau terkait tarbiyatun nisa, pendidikan untuk perempuan, maka sosok perempuan yang sering diajak diskusi oleh Nabi itu adalah Siti Aisyah. Kenapa Rasul sangat mencintai Khadijah? Sederhana saja. Karena Khadijah adalah perempuan yang membersamai Rasul untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang pernah umroh? Kang Dani pernah umroh ya? Tahu rumah Rasul di mana? Di Mekah. Sebelahnya masjid. Itu Madinah. Kalau yang di Mekah? Tenang, dekat masjid. Ya. Depannya masjid. Tahu jarak dari situ ke Gua Hiro? Pernah naik ke Gua Hiro? Lewat aja. Saran saya nanti, kalau kita diberi kesempatan untuk umroh dan haji, coba, kalau kita memang niatnya serius napak tilas, coba jalan dari rumahnya Nabi sampai ke Gua Hiro. Jaraknya 17 km, dan Khadijah setiap pagi dan setiap malam bolak-balik ke situ untuk nganterin makanan kepada Nabi. Pagi 34 kilo, malam 34 kilo. Untuk apa? Nganterin makan kepada Nabi agar Nabi kuat berkholwat di Gua Hira dan pada akhirnya Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurang lebih 68 km per hari. Itu adalah ikhtiar yang dilakukan oleh Khadijah untuk membersamai Nabi dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang baru juga pulang harus sudah pergi. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, dalam masa-masa kesedihan itu, lalu kemudian ditambah kesedihan Nabi dengan kehilangan pamannya yang membela Nabi luar biasa, yang sayangnya si paman ini berbeda keyakinan dengan Nabi. Kita tahu dalam teologi Sunni, pamannya Nabi itu berbeda keyakinan dengan Nabi. Ayahnya Ali bin Abi Thalib itu bukan seorang Muslim. Berbeda dengan teologi Syiah. Kalau teologi Syiah, pamannya Nabi itu merupakan bagian dari orang-orang yang dijanjikan surga oleh Nabi. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, dalam kesedihan itu lalu kemudian Allah mengisrakan dan memi'rajkan Nabi, lalu kemudian Allah memberikan kewajiban kepada Nabi, memberikan hadiah kepada Nabi berupa sholat 17 rakaat sehari semalam. Jadi kalau kita melihat rentetan peristiwa ini, sholat itu harusnya tidak jadi beban, tapi ia jadi hadiah bagi kita semua. Orang yang melaksanakan sholat sebagai beban, itu beda dengan orang yang melaksanakan sholat sebagai sebuah hobi yang dicintai. Saya kasih contoh kecil. Bagi mereka yang suka futsal, ya, atau suka badminton, misalkan ada jadwal badminton dan futsal hari Minggu, maka biasanya malam Minggu pun sudah disiapkan semuanya. Mau pakai jersey apa? Besok sepatunya yang mana? Kaos kakinya yang mana? Bagi mereka yang senang badminton dipilih raket yang paling bagus yang mana. Dicek sampai kemudian senarnya sekarang kekuatannya seperti apa. Semuanya dicek dengan baik. Kenapa? Karena suka. Sekarang bandingkan kalau kita hendak melakukan sholat Jumat.
Pernahkah kemudian sudah dipikirkan sejak hari Kamis malam itu, besok saya pakai baju yang mana? Besok saya kira-kira memakai apa? Memakai wewangian jenis apa? Ini menunjukkan apakah kita cinta atau tidak kepada sholat yang kita lakukan. Contoh yang lain, kalau orang yang mengerjakan sholat hanya sekadar sebagai beban, biasanya bacaannya istiqomah. Tetap dari mulai zaman dia kecil sampai zaman ia dewasa. Al-Kautsar, Al-Ikhlas, Anas, Al-Kafirun. Konsisten. Konsisten. Dikritik oleh anaknya pun tetap. Malah marah ke anaknya. Bapak ini orangnya istiqomah. Dari dulu sampai sekarang tetap. Dan biasanya kalau dengar ayat-ayat seperti Abasa wa tawalla ang ja'ahul a'ma, biasanya kalau imamnya memperdengarkan itu dia langsung batuk. Karena dia sudah mengukur jarak jauh yang harus ia tempuh. Please ya, saya minta betul nih, terutama kepada mereka yang konsisten menjadi makmum, jangan menteror imam Anda. Bentuk teror yang paling menyakitkan bagi imam itu adalah batuk yang disengajakan. Itu teror. Nih, Pak, Bu ya, saya pernah punya pengalaman unik. Jadi imam taraweh di salah satu masjid di kota Bandung. Jadi kalau Mas Denny kan orang Jogja, jadi selamatlah orang Jogja. Mungkin beda dengan orang Bandung. Ketika saya hendak jadi imam, pengurus masjid itu datang kepada saya. Lalu kemudian dia request, Ustadz mohon maaf, imam itu kan tidak boleh memberatkan makmum ya Ustadz ya. Kalau dalil macam gitu kita paham betul. Saya bilang iya, tidak boleh. Bahkan kata saya Rasul itu pernah mengizinkan Anas bin Malik untuk tidak mengikuti imamnya. Karena memberatkan. Wah, makin senanglah dia. Jadi begini Ustadz, di sini biasanya kita pakai juz amma. Jadi Ustadz nanti tetap di juz amma ya. Saya bilang fine, boleh. Lalu kemudian selesai saya sholat tarawih dan hanya 11 rakaat, saya ditegur oleh ketua DKM dan dia mengatakan, Ustadz gimana sih? Saya sudah bilang Ustadz, please, hanya juz amma. Saya bilang memang kenapa? Semua yang saya bacakan itu juz amma. Enggak Ustadz. Tadi Ustadz membacakan ada yang seperti ini. Amma yatasa'alun anin naba'il adim. Saya langsung kemudian nanya, Pak, tahu nggak kenapa juz 30 itu disebut sebagai juz amma? Dia melongo. Lalu kemudian nanya, emang kenapa Ustadz? Karena juz amma yang pertama itu, juz ke-30 itu diawali dengan kalimat amma yatasa'alun. Jadi rupanya juz amma itu dalam benak dan pemikirannya adalah Anas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Kautsar, paling banter Ad-Duha. Ad-Duha pun sudah bersin-bersin. Dikasih Al-Baqarah jadi TBC. Ini sekedar berbagi ya. Kalau saya meninggalkan rumah, lalu kemudian saya datang ke rumah ketika maghrib tiba misalkan, saya tidak sempat sholat berjamaah di masjid, dan anak-anak biasanya kalau maghrib itu kalau mereka hujan, saya persilahkan mereka untuk sholat di rumah. Saya kadang terenyuh gitu ya, ketika melihat Advar, ada adiknya, Azri. Ini anak saya Advar, usianya 12 tahun. Hafalannya ini tidak jauh lebih bagus ketimbang adiknya. Di antara 4 anak saya itu, hafalan yang paling bagus itu Azri, dia Al-Haq. Usianya sekarang baru 7 tahun. Hafalannya insya Allah sebentar lagi 22 juz. Dan dia kalau menjadi imam sholat itu, minimal dia mempergunakan abasa dan anaba. Jadi dia itu tidak pernah jadi imam dengan memakai surat yang kurang dari 40 ayat. Padahal bapaknya pun nggak seperti itu. Karena bapaknya paham bahwa sebagai imam itu tidak boleh merepotkan makmum. Kalau anak kan merasa keren ya, kalau panjang-panjang itu.
Kalau bapaknya enggak, karena bapaknya tahu mana batuk yang disengaja dan yang tidak. Sama seperti taklim seperti ini, kalau jamaah sudah tidak kuat karena lama, biasanya sudah mulai. Bukan batuk, tapi amin. Ada khutbah Jumat, belum juga berdoa, amin. Amin. Itu kan artinya nges gitu. Beres gitu kan. Jadi ayo kita menjadi orang-orang yang mencintai sholat. Dengan cara apa? Sholat tepat waktu. Pakai pakaian yang paling tepat. Yang maksudnya adalah menutup aurat. Lalu kemudian ayo kita perbaiki bacaan kita. Agar kemudian malaikat juga tidak bosan terhadap sholat kita. Ingat ya. Malaikat itu alhamdulillahnya bukan seperti manusia ya. Jadi tidak bosan. Kalau malaikat itu bosenan. Bagi mereka yang setiap hari baca Al-Ikhlas dan An-Nas itu mungkin sudah tidak dihitung lagi. Dia dipanggil sama Allah, "Kat, sini." Kata Allah, kata malaikat, "Ada apa loh?" Kata Allah kepada malaikat itu, "Kenapa ente nggak nulis lagi amalan orang itu?" "Enggak, copy paste saja." Karena setiap hari begitu terus. Ya. Jadi saya senang sesekali mari kita kagetkan malaikat. Jadi malaikat sudah tenang-tenang, pastinya juga Anas, pastinya juga Al-Kautsar. Sesekali mari kita terkagetkan. Baca Ali Imran dari ayat 1 sampai selesai. Malaikat itu pasti senang. Malaikat pasti datang memeluk kita sambil bertanya, "Ada apa gerangan? Hutang apa yang belum engkau selesaikan? Gadis mana yang sedang engkau cari?" Kenapa? Ya karena nggak biasanya. Nah, yang terakhir, simahum fi wujuhi min athari sujud. Ciri pengikut Rasul itu terdapat bekas sholat di wajahnya. Dulu saya menganggap harus ada bekas sholat. Makanya kalau saya sujud itu, waktu di pesantren, suka agak dikeraskan. Jeduk gitu. Kenapa? Karena saya ingin, ya Allah, saya ingin seperti kiai saya yang kemudian ada bekas sholatnya. Ternyata kesini-kesininya saya baru paham. Ternyata desain dahi kita itu berbeda. Ada desain dahinya itu yang kemudian tidak memungkinkan dahinya itu menghitam. Apalagi kemudian kalau kayak di Mawu begini. Ini kan agak tebal, agak susah bagi kita. Makanya kemudian kan ada yang orang karena memaknai dalil ini secara denotatif, akhirnya menyimpan batu. Kan suka ada kan yang menyimpan batu di tempat sholat. Untuk apa? Agar segera menghitam. Bagi saya kalau niatnya begitu, saya sarankan memang memakai batu. Batunya agak tajam lah, bahkan dibikin tajam dikit. Biar cepet hitamnya. Simahum fi wujuhi min athari sujud itu sebetulnya makna sejatinya adalah nilai-nilai kebajikan yang terdapat di dalam sholat itu teraplikasikan dalam kehidupan keseharian. Contohnya, sholat itu mengajarkan kita tentang egalitarianisme. Semua orang itu sama di hadapan Allah, yang beda itu cuma ketakwaannya. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita itu nggak boleh membedakan mana hitam, mana bule, mana sawo matang, mana sawo busuk, dan yang lainnya. Semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan itu ketakwaannya. Kita nggak boleh kemudian membedakan orang dari strata pendidikannya. Misalkan ada imam sholat Jumat, mohon maaf, untuk jajaran pertama itu untuk guru besar, jajaran kedua S3, jajaran ketiganya S2, S1, SMA, SMP, SD. Bagi yang kejar paket A, B, C silahkan di luar saja. Kan nggak bisa. Semuanya sama. Dari mana kita ketahui itu? Dari sholat. Coba lihat. Pada waktu Rasul menjadi imam, kita saksikan betapa Abdurrahman bin Auf itu sholat di pinggir Bilal bin Ribah. Bilal bin Ribah itu adalah hamba sahaya yang dibebaskan oleh pengikut Rasul. Hamba sahaya itu lebih hina daripada pekerja kelas yang paling bawah. Dia tidak memiliki kebebasan dalam hidupnya. Tapi ketika sholat mereka berada di dalam baris yang sama. Pesan dari sholat kita, mari kita jadikan orang-orang yang di sekeliling kita itu sama dengan kita. Sederajat dengan kita.
Mari kita menghormati siapapun di antara kita. Tadi saya diajak sama Pak Ruslan ya, jalan-jalan dari Sydney ke sini, dan beliau sengaja niatnya bagus, memilih jalan yang berliku gitu, agar saya tahu daerah apa tadi? Apa? Seacliff ya. Niatnya bagus, tapi bikin saya jadi muah. Tapi Pak Ruslan itu jadi ibadah bagi Pak Ruslan. Dan ini pun jadi ibadah bagi saya, soalnya perjuangan saya jadi jauh lebih berat. Ya. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, tadi saya mendapatkan informasi bahwa di sini itu konon katanya antara pekerja dengan majikan itu posisinya sama. Maksudnya posisinya sama itu cara menyapa mereka itu sama. Saya pikir kalau kemudian semangat ini kita hidupkan dalam semangat kehidupan kita, saya pikir ini akan menjadi semangat yang baik untuk kita hidupkan di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, karena sebentar lagi akan zuhur, saya pikir itu yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Insya Allah selepas dari sini saya akan ke Canberra, lalu kemudian atas izin Allah ternyata ada 4 pengajian di Melbourne yang juga harus saya isi, dan insya Allah di sana waktunya lebih luang, Mas Denny. Kalau di sini kan kita masuk jam 11, sebelum jam 12 sudah harus selesai karena waktu kita terbatas. Tapi saya menyampaikan ucapan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsiran kepada ikhwatu iman sekalian yang berkenan bersilaturahmi dengan saya pada kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan Anda semua menjadi duta Islam di negeri ini, di benua ini, dan mudah-mudahan suatu saat Islam akan bangkit, Islam akan berjaya di benua Australia ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ikhtiar kita semua menghadirkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia dalam kehidupan keseharian kita. Apabila ada hal yang ingin disampaikan, saya persilahkan.